Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu, dan insyaallah saya pagi ini ingin mengajak kita mendiskusikan topik tentang 5 dosa dan fasiknya para pemuka akan mengakibatkan bala atau bencana. Ya, jadi ada dosa yang azabnya itu tidak hanya menimpa orang yang berdosa, tapi bisa mengakibatkan semua orang terkena akibatnya. Dan salah satunya juga kena fasik. Fasik itu artinya secara awam tahu benar tapi tidak mau melaksanakan, tahu salah tapi dilanggar. Jadi kelompok orang fasik ini bisa juga disebut sebagai kelompok orang yang zalim, ya, togut atau togolah lebih tepatnya kalau sifatnya. Dia melampaui batas, melaksanakan apa yang dilarang, meninggalkan apa yang disuruh. Nah, itu bentuk orang fasik. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa dosa itu punya dampak dan dia bisa meradang. Pada tingkat minimal pada satu individu, peradangan-peradangan dosa itu bisa membuat kita sampai pada tingkat tidak menyukai, tunduk kepada Allah. Kalau gejala-gejala pertama sih biasanya dia gak terasa. Biasanya sholat di awal waktu ini mundur. Biasanya baca Qur'annya 1 hari 1 juz, ini kurang. Biasanya tahajud dalam sebulan ada sekali, ini gak pernah lagi. Nah, itu bentuk-bentuk peradangan istilahnya. Jadi dosa itu memunculkan akibat itu. Tapi kalau terus kemudian ditimpa lagi dengan dosa yang baru, maka peradangannya akan semakin meningkat. Kalaupun baca Quran lebih nggak tenang gitu, artinya pinginnya cepat selesai aja. Kalaupun sholat sudah malas, cuma takut daripada tidak dikerjakan saja. Nah, pada stadium yang lebih tinggi sudah tak merasakan enaknya. Ya, ibarat makan tidak terasa lagi, pedas, asam, garam udah nggak tahu lagi. Ya. Minum teh, manisnya udah tak terasa lagi. Kenapa? Bahasanya sudah mati rasa. Nah, ini akibat dari peradangan dosa. Ya. Pada tingkat lebih tinggi, dia bukan cuma tak terasa, tapi sudah mulai tak menyukai. Sehingga sholat sudah tidak mau, apalagi baca Quran dan sebagainya. Lebih tinggi lagi, sudah mulai mengurangi persahabatan dengan orang-orang yang taat. Kenapa? Dia merasa panas. Itu bentuk panasnya itu. Payah kalau dekat sama dia, nasihat saja yang datang. Ya nggak enak. Tapi kalau sama kalian kan enak, kita bisa happy. Cuma kalau sama dia, nah kira-kira begitu. Ini akibat peradangan dosa ya. Ya. Jadi kalau ada teman-teman kita ini misalnya yang kalau kumpul sama orang baik nggak tenang, itu tandanya stadium dosanya atau peradangan akibat dosanya itu sudah semakin akut itu. Pada tingkat yang lebih tinggi dia sudah menjadi musuh Allah. Dia bukan cuma tidak suka, tidak mau, tapi juga ingin melenyapkan kebaikan-kebaikan yang ada di tengah masyarakat. Nah, ini hati-hati. Itu individu. Tapi kalau masyarakat, ada hubungan tidak langsung antara banjir, longsor, gunung meletus, wabah penyakit dengan kebiasaan berdosa orang. Ya, ini yang akan kita pelajari pelan-pelan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami, kemudian Rasulullah itu bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza tulitum bihin." Ada 5 hal yang jika kalian terjatuh di dalamnya, wa a'udzu billahi an tudrikuhun, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian jangan terjatuh ke dalamnya. Jadi ada 5 yang kalau kalian terjatuh di dalamnya, tapi aku berharap itu jangan terjadi. Nah, kira-kira begitu.
lam tazhar al-fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Ya, lam tazhar al-fahishah, tidaklah nampak al-fahishah. Fahishah di sini kalau mau kita ambil contoh, salah satunya adalah zina. Ya. Sehingga illa fasha fihimul ta'un wal auja' allati lam takun madat fi islafihim alladhi madar. Jadi kalau itu sudah menyebar, kata Nabi, terang-terangan. Ya, kalau fahishah tadi kita ambil kana fahishatan, bahwa zina itu adalah fahishatan. Apa bentuk zina? Zina itu banyak. Kalau para alim menceritakan, mata bisa berzina, mulut bisa berzina, apalagi telinga bisa berzina, hati bisa berzina, dan kemudian diwujud nyatakan dalam bentuk kemaluan yang berzina. Ya, tapi kalau itu yang terang-terangan, bentuk terang-terangannya sekarang orang sudah biasa pakai baju. Kalau kalangan perempuan sudah lebih suka berpakaian ala pelacur. Bahkan pelacur sekarang pun pakaiannya baik-baik. Ya, apa yang dimaksud pelacur? Rendah, perempuan rendah. Jadi perempuan yang kalau kesana kemari, maaf cakap, menunjukkan kemaluannya, walaupun dia melapisi tubuhnya dengan kain, tetap saja itu perempuan rendah. Ya. Apalagi kalau sudah sampai pakai celana pendek, oke lah. Tapi kan kalian sukanya laki-laki melihatnya, ya. Nafsu, dia pasti suka. Jadi memang itulah kenapa laki-laki kalau melihat perempuan berpakaian seperti itu disuruh memalingkan wajahnya. Karena kalau tidak memalingkan, nafsu wataknya memang menyenangi yang demikian, gitu. Nah, tapi kalau ini sudah terang-terangan, kita melihat laki-laki perempuan jalan berdua, duduk berdua, bahkan maaf cakap melakukan kissing di tempat-tempat umum dan sebagainya, berpelukan padahal mereka bukan suami istri. Nah, ini akibatnya, kata Nabi, akan tersebar penyakit ta'un dan penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Ta'un itu wabah. Jadi orang kena sakit tapi menular. Na'udzubillah, contoh Ebola, AIDS, apa lagi? Ya, AIDS itu sepakat sebenarnya orang bahwa solusi dari penyakit itu hentikan zina. Kan begitu kan? Ya, dokter-dokternya pun bilang bahwa kenapa? Karena mereka sudah tahu betul sumber penyakitnya. Misalnya contoh kayak ada penyakit yang dimunculkan dari babi. Oke, berhenti makan babi. Ini mereka nggak sanggup bilang berhenti berzina karena mereka berada dalam lingkaran setan itu, sehingga mereka hanya nawarkan pakai pengaman. Kenapa? Itu jauh lebih bersih. Mereka nggak sanggup bilang macam-macam. Indonesia kemarin ketika pemerintah terjebak untuk melakukan apa namanya itu, kampanye kondom di hari AIDS sedunia, itu menunjukkan, mohon maaf saya, kebodohan pihak atau oknum terkait yang mensosialisasikan itu. Bahkan sampai mengantarkan itu, kabarnya itu dilakukan, oke lah, dituduh ngeles lah pemerintah bilang bahwa itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait lah alat kontrasepsi itu. Tapi secara kurang ajar itu dijajakan secara gratis di kampus-kampus. Artinya kan sama aja. Kemudian untuk pertama memunculkan menunjuk hidung bahwa kampus itu juga sarang perilaku itu tidak memang di masyarakat sudah mulai bukan menggejala, sudah memprihatinkan itu. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa orang tidak lagi bicara benar salah? Orang bicara kenikmatan saja. Ini pertama. Kalau ini sudah terang-terangan, hati-hati, ada wabah, kata Nabi. Oke, yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhizu bis sanin wa shiddatil munati wa jawris sultani alaihim. Dan tidaklah kebiasaan mengurangi takaran atau timbangan, cari untung yang dengan cara yang tidak benar. Kalau mengurangi takaran dan timbangan itu bisa saja, yang penting bagaimana dia laku tinggi tapi dengan cara menipu.
Kan ini dia apanya? Penipuan lah dalam jual beli. Dan tidaklah ini merebak di masyarakat, ya, kecuali kita akan ditimpa oleh paceklik, susahnya penghidupan, dan zalimnya penguasa. Kayaknya kita sudah kayak gitu loh. Ini dua ini udah kayak gitu memang. Pertama paceklik, tahu paceklik? Musim kering. Susahnya hidup. Susahnya hidup bisa diartikan barang-barang serba naik. Beras payah, cabai payah. Nah, itu dari sisi makanan, dari sisi pakaian, dari sisi tempat tinggal. Orang kadang ngontrak rumah itu harga selangit tapi kondisi rumah, aduh sekarang ini susah, gaji kecil tapi kebutuhan besar. Itu kalau mau kita cek keluar salah satu, Pak Ustadz tapi saya kan gak ada kayak begitu. Kan gitu ya. Saya demi Allah Pak Ustadz, saya jualan itu jujur-jujur saja. Ini yang dimaksud tadi, bala itu bukan kita yang buat, orang lain yang buat, tapi kena semua. Jadi kalau sudah merata di sebuah negeri, itu pasti ada keterlibatan pemerintah di dalamnya. Mungkin pemerintah tidak melakukan pengawasan dengan benar, atau memang terlibat dalam kekurang ajaran itu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Yang kita sedang bahas ini bukan dosa kita. Maaf cakap, memang bukan kita yang berzina, orang lain yang berzina. Tapi dampak penyakit, maaf, malaria, TBC, apalagi demam berdarah, apa milih itu nyamuk? Kalau nyamuk kan nggak milih dia kan. Kalau orang kena demam berdarah bisa saja ustadz sekalipun bisa kena, apa urusannya? Tapi kenapa muncul nyamuk itu? Saya sering mengatakan bukan karena got kita nggak beres. Munculnya nyamuk itu karena ada wabah, ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya ya itu tadi, kebiasaan buruk, khususnya dalam bentuk fahisyah. Fahisyah ini perbuatan-perbuatan keji. Kalau bisa dibilang tak beradab. Apa kalau mau dibilang fahisyah juga yang bentuk-bentuk, ya zina itu kan tak beradab itu. Itu kerja binatangnya itu kalau dibilang. Ya. Atau kemudian anak tidak ada adab sama orang tua. Sekarang bahasa-bahasa gaul akibat terlalu derasnya media-media mengajari kita lupa kita ngajak ngomong sama siapa. Saya pernah itu mengisi tausiah di satu majelis. Kemudian saya mengumumkan Facebook saya. Sudah ada satu anak masih kelas 4 SD. Asal di waktu-waktu tertentu dia masuk ngechat ke saya, ngechat lah. Lantas kemudian ya saya jawab dengan baik-baik. Tapi memang ini anak kayaknya udah anak gak beradab gitu. Tapi saya bilang, aku ini orang tua ya. Kau itu masih ada lagi anakku jauh lebih tua darimu. Anak SD kelas 4. Tapi gayanya itu macam anak gaul yang dia menyikapi saya ini kayak anak muda saja. Yang kira-kira dia minta dicintai, minta dimanjain dan sebagainya. Terakhir capek saya blokir ini orang. Coba bayangkan itu. Ya, sampai sekarang mohon maaf memang saya traumatik kalau diundang ngaji ke situ. Nggak pernah mau lagi saya. Berulang, tapi saya nggak pernah cerita memang. Berulang di telepon. Ustaz bisa datang, aduh, ada telepon sampai nggak saya angkat. Kenapa? Saya khawatir. Kenapa? Itu memang ngaji itu campur orang tua, anaknya apa semua. Tapi itu tadi anak-anak yang kayak begitu, enggak lah. Karena bukan tidak mungkin dia akan terjebak pada ini yang bentuk dia maksud dengan fahisyah ya, penyakit yang sama tadi. Baik, yang ketiga, walam yamna'u zakah amwalihim illa muni'ul qatar minas sama. Dan tidaklah mereka menahan zakat atau tidak mau bayar zakat ya, kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Jadi apa sebab kemarau begitu panjang kita kesulitan? Nah, kalau pemimpin yang bijak, kalau kita bijak harus dicek. Orang-orang kaya, orang-orang yang seharusnya sudah bisa bayar zakat enggak? Itu dampaknya ke sana. Allah tahan. Jadi
Dan ketika Allah menahan, kenalah anak kecil, kenalah orang tua, kenalah orang yang rajin sholat. Nggak ada dibeda-bedakan. Ya namanya musim kering atau hujan tidak turun. Apa akibat hujan tidak turun? Allah hancurkan rezeki kita dengan cara dia. Ya, karena hujan hakikatnya sebenarnya adalah rezeki yang diturunkan sama kita. Nah, ditahan Allah. Kalau sudah ditahan Allah, apa yang akan terjadi? Tumbuhan apa semua berakibat pada kehidupan kita. Nah, ini hati-hati. Ini yang ketiga. Yang keempat, walaula al-bahaim lam yumtaru. Ini tadi sambungannya ya. Kalau bukan karena tidak ada binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Jadi, tempat kami masih hujan, itu kena ada binatang, kena ada tumbuhan. Ya. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka. Indonesia udah mulai. Siapa yang mimpin kita? Udah mulai kafir-kafir mimpin kita. Sekarang aja nggak ada rahasia umum bahwa presiden kita pun disebut sebagai petugas partai. Belum pernah kita terang-terangan mengetahui ada presiden yang disebut dengan boneka. Ini disebut dengan presiden boneka misalnya. Boneka siapa? Kalau partai, petugasnya dia. Jadi dia bukan anggota tapi petugas. Kalau bahasa petugas itu yang harus kita bisa pahami, dia nanti bisa jadi tukang suruh ngantar surat ke sana kemari. Tapi kalau boneka siapa? Nah, kalau ngelihat dari tanda-tandanya, saya seringkali begini cara berpikir saya. Kalau orang kafir banyak senang. Ya, kemarin saya pergi ke Porsea ngisi ceramah Maulid. Apa kata mereka? Nah, pesta hari raya orang itu Pak menang Jokowi di sini jadi presiden. Jadi ada sampai yang mengeluarkan ayat-ayat Alkitab untuk menunjukkan bahwa inilah hari yang mereka tunggu itu. Jadi kalau kita tanya, ada ustadz yang setuju dengan atau yang senang dengan ketika para alim, para ulama, para mubaligh ternyata tidak nyaman, itu menandakan bahwa ada masalah, bahwa kita tidak sedang dipimpin oleh orang taat atau orang takwa atau minimal orang baik untuk agama kita. Ya. Dan ini bahagian dari azab. Jadi dia itu hanya cara Allah negur kita itu. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kenapa? Jawabannya karena kita mulai tidak peduli dengan hukum Allah. Apa rupanya masalahnya? Kalau kita urai banyak di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya. Lihat kalau acara TV malam-malam sekarang, perempuan-perempuan rendah semua ngisi acara. Kalau apa? Pakaian nggak beres. Kemudian bahasa, lihat si Raffi Ahmad itu bahasanya selalu bahasa yang tidak layak untuk tampil di. Tapi kita udah biasa saja, malah kita jadikan dia salah satu idola. Maaf cakap, bicara kissing, bicara apa? Wah, tadi pagi mohon maaf, saya sambil nyetir kan buka di TV, di mobil saya ada televisi. Itu kalimat, wah ini di luar lagi hujan begini kan enak. Itu nggak layak dia sebutkan di depan. Tapi karena memang udah kehilangan adab, akhlak kita sudah semakin rendah. Kalau ngelihat orang kita dengan ukuran-ukuran materialnya, tidak lagi kepada kemuliaan atau keluar biasaan akhlak. Kalau sudah begini, entar lagi kalau memang kita lihat Medan, kita tunggu aja pilkada. Pilkada itu, waduh repot ini. Kalau bicara idealisme, insya Allah kemarin kita punya idealisme yang cukup bagus. Tapi menang gak idealisme kita? Masih jauh lebih banyak orang yang tidak punya idealisme. Hari ini idealisme ukurannya nanti. Orang udah bisa hitung berapa orang di Medan. Sekitar 2-3 juta rakyat Medan. Oke, berapa pemilih? Oke, pemilih sekitar 1,8 misalnya. Itu contoh. Oke, untuk bisa menang berapa kepala yang harus? Berapa persen suara? Ya, 30-50%. Baik, oke. Kalau begitu berapa per kepala kita hitung? Tinggal ngutang dulu atau cari cukong, cari sponsor. Begitu ya kebanyakan cara orang tidak benar. Ya. Nah, jadi hati-hati ketika
orang yang memimpin kita atau menguasai kita itu adalah orang yang menjadi musuh Allah, ya. Lalu musuh tersebut mengambil apa yang kita punya. Baru sebentar aja ini kan baru 100 tahun, baru 100 harinya kepemimpinan sekarang, udah macam capek kali kita dibuat. Yang ini tak boleh, anak ini bagaimana, kemudian bahasanya begitu tegas, bicara hantam teroris dan sebagainya, dimaksud adalah umat Islam, sementara Syiah begitu leluasa pergi ke berbagai daerah di negeri kita, padahal mereka adalah imigran-imigran. Nah, ini ada something question mark lah, ada tanda tanya besar. Kayaknya kita tidak sedang dikendalikan oleh orang yang menjalankan agenda Republik ini, ya. Tapi orang yang memang terus melakukan pelemahan. Karena kalau melemahkan bangsa ini nggak sulit. Lihat narkoba, hampir semua gang kalau di kota, bukan cuma pemakai, bandar ada. Terus mentalitas rendah, itu rokok itu, kalau buat kegiatan yang butuh duit ratusan sampai miliaran, itu kan kegiatan konser. Yang konser itu coba kegiatan, itu merusak moral itu. Kumpul satu laki-laki perempuan datang sampai malam Jadi kita memang dijinakkan dengan cara memperdaya kita dengan mengikut semua nafsu kita. Nah, ada Hanung Bramantyo, ya kalau nggak silap saya namanya gitu ya. Tidak ada satu filmnya yang bagus. Film terakhir tentang hijab, dibuat lawak-lawak ini, cerita hijab ini. Yang penting asal bertudung saja jadinya. Ngaku-ngaku Muhammadiyah pula itu, kader Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah itu Puritan. Tapi kalau yang satu ini bukan Puritan, ini kurang ajar ini. Ya, nah itu karena tak ada filmnya yang bagus. Ada film question mark, tanda tanya. Kalau nggak silap saya, disitulah dia cerita tentang orang Muslim, anak perempuan Muslim pakai jilbab, kerja di rumah makan Cina atau di rumah Cina atau rumah makan Cina, saya lupa, disuruh masak babi. Lantas si Cina bilang udah nggak usah taruh banyak bumbu-bumbu, itu daging udah enak, nggak apalah harus banyak bumbu. Beda sama daging kambing. Daging kambing itu taruh bumbu banyak, penyakit juga banyak. Itu statement dalam film. Yang muncul Yang munculnya itu akhirnya kita biasa, ya. Nggak. Nah, sekarang film hijab, saya lupa hijab apa ini, hijab in love atau apa, hijab in love ya. Hijab in love ini dia komedi, nggak ada sakralnya hijab itu, nggak ada. Padahal hijab ini sekarang di Eropa itu semacam baju perlawanan terhadap orang kafir, dan mereka takut sekali ngelihat perempuan-perempuan muslimah pakai jilbab. Nah, itu contohnya. Baik. Yang terakhir, malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya. Selama pemimpin-pemimpin kita tidak berhukum dengan kitabullah dan mengambil yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah, Allah akan munculkan permusuhan di antara mereka. Ini secara telanjang diperankan oleh KPK sama kepolisian masing-masing, atau menteri partai dengan partai lain saling bermusuhan. Ketika Kabar Eskrim menangkap BW atas perintahnya, lantas salah satu petinggi, Pak Ugrosono itu, kalau nggak silap Ugroseno ya, mantan Kapolda kita, kalau aku Kapolrinya, ku tampar itu. Kan ada dia bilang, ku tempeleng itu. Kenapa ya? Bagaimana? Aku Kapolri, masa aku tidak tahu apa yang dibuatnya? Suka-suka dia pula mau nangkap orang. Itu kelas yang ditangkap pejabat negara. Wah, terbuka. Jadi kalau permusuhan, pertikaian, pertelingkahan para pemimpin itu secara telanjang kelihatan, itu tahu kenapa sebabnya? Hadis ini bilang apa? Ketika mereka tidak berhukum kepada hukum Allah dan tidak mengambil yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, mereka abaikan hukum Allah. Maka jangan heran kalau ada menteri anggotanya ngumpat di belakang. Loyalitas hanya loyalitas secara formal,
tapi tidak loyalitas secara emosional. Benarnya depala kalinya nih, cuma kayak mana lah, awak cuma bawahan. Nah, coba lihat bagaimana bisa kita mendapat negeri ini menjadi negeri kuat ketika orang yang berada dan kerja dalam satu tim tidak terikat semangatnya atau emosinya secara bersamaan. Ya, baik. Pelajaran-pelajaran yang patut kita perhatikan. Bagaimana pula apabila yang mempelopori dosa adalah para pemimpin dan orang terkemuka, namun sejatinya jahat. Jadi di Indonesia secara khusus sekarang pemimpin, orang-orang the famous man, apa istilahnya itu, orang-orang terkenal kita lah, begitu. Itu rata-rata orang dengan akhlak kecenderungannya rendah. Selebriti kita itu orang yang rendah akhlak. Artis kita problemnya kalau tidak kawin cerai, terjebak narkoba, apalagi selingkuh, macam-macam. Tapi itu yang tiap hari infotainment kita mengkhabarkan sama kita. Dan itu secara tidak sadar masuk ke pikiran kita dan kita menganggap itu jadi biasa. Mari kita simak perkataan Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, Umar pernah berkata kepadaku, "Hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Tahukah kau apa yang bisa menghancurkan Islam? La. Yahdimuhu zillatul alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Ya, yang menghancurkan Islam itu, kata Umar, adalah penyimpangan orang berilmu. Na'udzubillah min zalik. Pak Ustadz, kata anak remaja sama Ustadz yang belum nikah, pacaran apa hukumnya Pak Ustadz? Kalau sama saya, kalau mau pacaran, halal hukumnya. Ini jawaban canda lah maksudnya. Hati-hati, niat dia bercanda sebenarnya. Kalau sama saya, jika kau mau pacaran, hukumnya halal. Hahaha, kan bakal begitulah kira-kira apanya. Padahal maksudnya, dan hati-hati, itu yang dimaksud dengan penyimpangan alim. Alim tidak boleh. Saya berapa hari ini ceramah, sering saya angkat rokok orang. Ada yang bawa rokok? Tunjukin. Tengok kotak rokok, ada gambar apa? Terus di bawahnya ada tulisan apa? Kalian para perokok waktu ngambil rokok, kalian tengok gambar itu. Kalian baca tulisannya, itu artinya mata kalian sudah buta itu. Racun kalian ambil, padahal sudah ada tulisan jangan, tapi dikerjakan juga. Persoalannya apa? Jangan kemudian orang tanya sama saya apa hukum rokok. Hukum rokok haram. Kenapa haram? Ya bla 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 1 2 3 4 semua. Nah, sekarang akibat negeri ini sudah menjadi perokok, jangan salahkan kalau anak-anak muda sudah terbiasa ganja, narkotika. Itu kan cuma the first step menuju yang haram. Kalaupun itu makruh. Kalau kita sudah lebih sering dekat-dekat di makruh, kita akan lebih mudah untuk jatuh ke yang haram. Itu yang kita harus hati-hati, gitu. Ya. Jadi penyimpangan orang berilmu. Kenapa dia menyimpang? Mungkin karena dia sudah tertawan oleh para penguasa. Apa bentuk penawanan para penguasa terhadap dia? Dikasih kemudahan. Apa kekurangan Pak Ustadz? Ini saya sedang bangun ini. Oke, saya bantu Pak Ustadz. Terus si penguasa buat salah, nggak berani ngomong lagi dia. Nah, itu hati-hati di situ. Ya. Kemudian bantahan orang munafik terhadap Al-Quran. Jadi mulai banyak orang terang-terangan mengoreksi, mengedit, menganggap Al-Quran tidak benar dan sebagainya. Baru dan hukum para pemimpin yang menyesatkan. Jilbab tidak boleh. Kalau poluan jangan dulu. Ini kabarnya Kapolri kita, pejabat kepolisian kita ini akan mengedarkan kembali kebolehan jilbab. Kok tarik-menarik terus ya? Bentar bilang boleh, bentar bilang tidak. Sementara di negeri-negeri lain, dan negerinya orang kafir malah tidak ada masalah. Terus apalagi Ahok dengan terang-terangan bilang, aku tidak peduli, yang penting minimarket boleh jual minuman keras dimanapun asal itu minimarket. Terus dibantah lagi di atas belakangan bahwa tidak boleh karena ada pelarangan melalui undang-undang. Jadi ini siapa yang bodoh, siapa yang ini karena bodohnya para pemimpin membuat kita jadi confused. Nah, orang-orang yang lemah imannya, akan merasa senang di suasana yang seperti ini. Ya. Kaum muslimin rahimahullah, 3 jenis manusia perusak itu bukankah kita sudah lihat sekarang di mana-mana, di tempat-tempat terpenting negeri ini, padahal satu jenis saja yang perusak ini. Siapa tadi? Alim yang menyimpang.
munafik yang pegang Quran tapi ngerusak, pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan fatwa menyesatkan. Nah, ini udah rame lah ini, nyaris di semua tempat ada, ya. Padahal satu jenis saja sudah bisa merusak. Nah, kita harus hati-hati terhadap kondisi itu. Semoga Allah menjaga kita, ya. Semoga adanya peringatan berupa bencana, karena hati-hati nanti kalau kita buka surat dalam surat An-Naml ayat 45 sampai 53, Allah menceritakan tentang kaum Samud di mana Nabi Saleh datang, ya. Ketika Nabi Saleh datang memberi ajakan kepada menyembah Allah, mereka malah menolak. Lantas ditanya oleh Nabi Saleh, "Hai kaumku, kenapa kau minta disegerakan keburukan atau azab? Sementara seharusnya kau minta kebaikan. Hendaklah minta ampun kepada Allah agar Allah beri rahmat." Apa jawab mereka? "Kami mendapat nasib yang malang. Terus terang ya Saleh, kami sial ini karena kau ada sama kami. Capek kami dengar apa ceramahmu aja. Kau bilanglah azab, kau bilanglah ini. Udah turunkan, bilang sama Tuhan, turunkan saja azab sama kami." Kira-kira begitulah bandalnya mereka. Dan akhirnya Allah pun menimpakan azab kepada mereka, ya, dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa. Bagaimana mereka ditimpakan azab? Karena sebab rumah mereka itu akhirnya diruntuhkan Allah. Datang azab itu kepada mereka malam hari, ya. Jadi wallahu alam bisawab, seperti apa aslinya peristiwa itu. Maka hati-hati jangan sampai kita menantang-nantang datangnya azab Allah. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. InsyaAllah kita bertemu di waktu yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.